Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayun Usman. Saya dari kelas PAI 6A. Di sini saya akan mempraktikkan kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan di tempat ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan segala perjuangan beliau kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan yang memimpin doa. Faslia, silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, maka kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sebelum masuk pada pembelajaran, saya absen dulu. Adrian Usman, Fidyawati Mawali, Faslia, Lilis Dupe, Siti Nur Hasana Basirun. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik. Alhamdulillah, baik. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Materi tentang menyayangi dan menghormati orang tua dan guru. Oke, mengenai materi menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, sebelum kita masuk pada materi inti, saya minta kepada adik-adik untuk membaca atau memahami isi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Silahkan yang sini, yang Lilis dengan Faslia dan Siti bersama Vidya dan Adrian, silahkan untuk memahami atau membaca, menjelaskan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Lilis dan Faslia ayat 23 dan Vidya ayat 24. Oke, kalian sudah membaca atau memahami isi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Silakan menjelaskan isi dari Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24, mulai dari ayat 23. Silakan Faslia. Apa isi dari atau maksud dari ayat atau Quran Surat Al-Isra ayat 23 tersebut? Apa isinya? Silakan dijelaskan. Isinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Oke.
ayat 24, silakan Tidia. Isinya yaitu, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagai mereka berdua dalam mendidik aku waktu kecil. Oke, itulah isi atau penjelasan dari Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, di mana kita bisa mengambil pelajaran atau ibrah bahwa di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu dikatakan, janganlah engkau berkata kepada kedua orang tuamu, dan berkatalah engkau dengan perkataan yang sebaik-baiknya. Dan di ayat 24 dijelaskan bahwa rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, atau sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi dalam materi menghormati dan menyayangi orang tua dan guru di sini adalah bahwa kita ketahui bersama seperti yang atau isi yang telah kalian jelaskan tadi dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24, ditekankan bahwa dalam Al-Quran itu wajib untuk menghormati orang tua, bahwa yang dimana berbuat baik atau menghormati orang tua itu termasuk juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk menghormati orang tua, seperti pada Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 itu, kita janganlah berkata dan rendahkanlah dirimu pada kedua orang tuamu. Dalil-dalil tentang orang tua dalam Al-Quran tidak hanya terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini, tetapi terdapat pula dalam Quran surat Luqman yang dimana menjelaskan bahwa kita patut mengikuti perkataan dari kedua orang tua, tetapi mengikuti perkataan kedua orang tua itu tidak dalam hal kemaksiatan. Jadi pentingnya kita untuk seorang anak untuk untuk menghormati dan menyayangi kedua orang tua itu adalah untuk meminta restu. Sekali lagi saya tekankan bahwa di dalam menghormati dan menyayangi kedua orang tua itu penting karena kita akan nantinya meminta restu. Seperti dalam hadis riwayat Baihaqi, diriwayatkan dari hadis riwayat Baihaqi itu, Bismillahirrahmanirrahim, ridallahi fi ridal walidaini wa suhtillahi fi suhtil walidain. Jadi ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah itu tergantung pada murka orang tua. Jadi saya mengerti bahwa sekarang teman-teman atau adik-adik sekalian mengetahui bahwa marahnya orang tua itu akan menjadi murka Allah. Jadi saya katakan hadis tadi sebagai penguatan kepada adik-adik untuk tidak berkata kepada kedua orang tua. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya tentang materi kita Quran surat Al-Isra atau tentang hadis yang saya katakan tadi yang riwayat Baihaqi tadi, silahkan. Atau mengapa kita harus menghormati orang tua atau menyayangi, silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke. Karena saya rasa tidak ada yang ingin bertanya, ya. Oke. Sampai sini tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, kita lanjut. Saya akan membagikan ini kepada teman-teman, kemudian diisi. Setelah diisi, teman-teman satu-satu menjelaskan apa itu yang tentang jawaban dari ini menurut kalian saja, sesuai materi yang telah saya jelaskan tadi tentang menyayangi dan menghormati orang tua. Oke, silakan. Sudah selesai tugasnya? Alhamdulillah sudah. Silakan menjelaskan atau memaparkan isi atau jawaban dari tugas yang telah saya berikan tadi, yakni tentang pesan-pesan yang terkandung pada kisah di atas dan hubungan antara pesan kisah tersebut
dan kondisi objektif di keluarga kita. Silahkan yang pertama ditulis Dupe. Pesan-pesannya adalah jika kita masih memiliki orang tua kita harus mengurus berbuat baik, karena dengan mengurus orang tua kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Uwais Al-Qarni merupakan salah satu dari orang yang sudah dijamin surga oleh Rasulullah SAW karena beliau sangat patuh dan menghormati orang tuanya. Disebutkan bahwa Uwais rela menjaga ibunya semasa hidupnya, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Rasulullah SAW secara langsung. Namun Rasulullah kenal dengan beliau dengan menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarni memang tidak terkenal di bumi, namun dia terkenal di langit, sehingga hal tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk melakukan bakti kepada kedua orang tua. Alhamdulillah, tugas yang telah saya berikan dikerjakan dengan sangat baik. Kita lanjut pada hikmah ya. Hikmah kita berbakti kepada kedua orang tua itu adalah untuk merupakan amal yang paling utama, itu hikmahnya. Dan yang kedua, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezekinya. Percaya atau tidaknya teman-teman atau adik-adik sekalian tentang diluaskan rezeki dengan cara berbakti kepada orang tua, percaya atau tidaknya kalian itu tergantung kalian. Tetapi hikmah dari kita menghormati dan menyayangi orang tua itu pasti kita akan dilimpahkan atau diluaskan rezeki kita. Begitu pula dengan kita memberi sesuatu kepada orang tua kita. Apa yang kita sukai orang tua kita sukai, kemudian dia meminta kepada kita, kita memberikan, percaya dan yakin rezeki itu akan diperluas oleh Allah. Dan itu sudah saya rasakan sendiri. Jadi jangan takut untuk berbagi kepada kedua orang tua kita. Oke. Kemudian berbakti kepada orang tua itu bisa menjadikan kita dimasukkan ke jannahnya, ya, ke jannah atau surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan birrul walidain yang kita lakukan atau berbakti kepada orang tua. Selanjutnya kita masuk pada materi hormat dan patuh kepada guru. Ya, berbicara tentang guru ya. Guru itu adalah seseorang yang mengajarkan kita dari kita tidak tahu sampai kita menjadi tahu tentang suatu ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang dewasa, orang yang mengerti tentang apa yang tidak bisa kita mengerti. Jadi jangan menyepelekan atau mengesampingkan tentang guru, karena guru dan orang tua ini sama-sama mereka menyayangi dan menghormati kita. Orang tua menyayangi kita seperti anak, guru menyayangi kita seperti anaknya sendiri. Ada cara berbakti kepada guru, karena seperti yang saya telah jelaskan di atas tadi atau di awal tadi, bahwa guru itu adalah seseorang yang mengajarkan kita dari yang kita tidak tahu sampai kita menjadi tahu. Jadi guru itu dikatakan juga sebagai dikatakan sebagai orang yang dikatakan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi cara kita untuk berbakti kepada guru ini yaitu dengan menghormati dan memuliakannya, yaitu dengan cara apa? Mengikuti nasihatnya, seperti dengan orang tua tadi, mengikuti nasihat dari orang tua. Begitu juga dengan guru, kita harus menghormati dan memuliakannya dengan cara mengikuti nasihatnya. Dan yang kedua, mengamalkan ilmunya dan membagikan kepada orang lain. Oke. Jadi terima kasih kepada adik-adik sekalian terhadap atensinya. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, alangkah baiknya saya menyimpulkan kembali materi yang telah saya jelaskan di awal dari Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 itu. Di situ kita bisa ambil kesimpulan, janganlah kita berkata ah, dan rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan kedua orang tua. Setinggi apapun derajat kalian, setinggi apapun pangkat kalian, tetap kalian adalah anak kecil di hadapan mereka. Kemudian berbakti kepada guru seperti yang saya katakan tadi, yaitu
menghormati dan memuliakan mereka, mengikuti nasihat mereka, tidak menceritakan keburukan mereka, tidak menipu mereka, itu ya. Jadi kesimpulan pada hari ini sudah selesai tentang intisari dari materi-materi kita tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Jadi itu ya, sudah paham kan tentang penjelasan tadi tentang orang tua dan guru? Pasti sudah paham karena materi ini mudah untuk kalian temui. Mau di kehidupan sehari-hari, mau di kehidupan manapun pasti kalian akan menemuinya. Jadi ambil ibrah atau manfaatnya saja dari penjelasan saya tadi. Semoga kita dipertemukan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lebih baik, dengan materi-materi yang lebih menarik lagi ya. Jadi saya mohon maaf. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa kafaratul majelis saya pimpin sendiri saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pesan saya jangan saling membantah kepada kedua orang tua. Ingat hadis yang saya katakan tadi, hadis riwayat Baihaqi, ridho Allah ridho walidaini, masukti besuk til walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan Allah tergantung pada orang tua. Terima kasih atas